Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Era Oktaviona, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu Teknologi Informasi Pembelajaran, dan kepada teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah yang saya hormati pula. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Safitri, selaku moderator, dan teman-teman saya, Adisti Novita, Fatur Rahman Azhari, dan Firman Syah sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kepada pemateri 1, kepada Saudara Fatur Rahman Azhari, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Ya, materi pertama ini menjelaskan tentang konsep belajar, pembelajaran, dan juga mengajar. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari belajar. Ya, menurut KBBI, belajar adalah proses perubahan seseorang atau memperoleh ilmu. Nah, kemudian menurut dari Surya, pada tahun 1997, belajar adalah proses seseorang untuk memperoleh ilmunya. Kemudian kalau Brockton mengatakan bahwasanya belajar adalah proses interaksi manusia dengan lingkungannya, yang sehingganya manusia tersebut memiliki atau adanya perubahan sikap maupun perubahan dari ilmunya atau secara keilmuannya. Gitu. Nah, maka konsep belajar di sini adalah bagaimana seseorang yang belajar itu bisa merubah sikapnya dan juga keilmuannya sehingga dia mendapatkan perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Nah, kemudian menurut UNESCO, hasil belajar dari konsep belajar tadi itu dituangkan dalam pembelajaran yang dimana diantaranya ada 4. Yang pertama adalah belajar mengetahui. Ya, ini bagaimana seseorang tuh belajar mengetahui apa-apa hal yang baru maupun apa-apa hal yang pembelajaran itu sesuatu hal yang baru ada di zaman itu. Yang kedua adalah belajar berbuat atau berkarya. Nah, seseorang bisa berbuat dan berkarya karena dia berlatih sehingga dia menghasilkan keterampilan, yang dimana keterampilan inilah yang akan bisa dia pakai ketika nanti dia ingin bekerja di dunia industri. Kemudian yang ketiga adalah belajar hidup bersama. Secara hakikatnya manusia itu hidup pada perbedaan dari suku, ras, agama, dan sebagainya. Sehingga seseorang yang belajar, nah maka dia harus juga belajar bersama antar perbedaan tersebut, sehingga timbullah namanya saling toleransi. Kemudian yang terakhir adalah belajar menjadi diri sendiri. Maksudnya adalah bagaimana seseorang itu menemukan jati dirinya sehingga dia bisa menuangkan apa yang dia punya, potensinya dan sebagainya, sehingga menjadi diri sendiri yang secara utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatur yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Adisti Novita. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yakni menurut Gagnet, perubahan perilaku atau sifat yang merupakan hasil belajar dapat dibentuk. Yang pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan individu dalam mengelola informasi, baik dalam tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, kecakapan intelektual, kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah dengan menggunakan ilmu yang ia punya. Sebagai contoh, interaksi dengan lingkungan. Sebagai simbol-simbol, memahami konsep kontrak, aturan atau abstrak atau hukum. Yang ketiga, strategi kognitif, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan ingatan dan cara berpikir dalam proses belajar agar terjadi aktivitas yang efektif. Yang keempat, sikap keadaan seseorang yang merespon sebuah peristiwa dengan kecenderungan bertindak secara objektif. Di dalamnya terdapat unsur pemikiran dan perasaan untuk kesiapan dalam bertindak.
Dan yang kelima yakni kecakapan motorik, kemampuan individu yang dapat mengontrol fisiknya. Untuk materi yang selanjutnya yakni jenis-jenis aktivitas belajar. Belajar arti katanya yaitu menangkap arti kata yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang selanjutnya belajar kognitif. Belajar kognitif adalah kemampuan proses mental untuk menghayati, mengordinasi, dan mengulang informasi tentang sesuatu masalah. Yang selanjutnya yakni belajar menghafal. Belajar menghafal adalah proses untuk mengingat informasi yang sebelumnya telah tersimpan secara baik dan tersusun secara urut di dalam otak. Yang selanjutnya yakni belajar teoristik. Belajar teoristik adalah belajar untuk menyusun kerangkai pikiran yang mampu menjelaskan fenomena alam ataupun masalah tertentu. Untuk yang selanjutnya, belajar konsep. Belajar konsep adalah belajar untuk merumuskan suatu hal melalui proses mental tentang lambang, benda, serta peristiwa. Yang selanjutnya yakni belajar kaidah. Belajar kaidah adalah menghubungkan dua konsep atau lebih sehingga terbentuk suatu ketentuan yang menerangkan suatu keterangan. Baik, untuk yang selanjutnya yakni belajar keterampilan motorik. Belajar keterampilan motorik adalah belajar untuk melakukan serangkaian gerakan anggota badan secara simetris. Yang terakhir yakni belajar estetik. Belajar estetik atau estetika adalah proses belajar berkreasi melalui penghayatan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adisti yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Firmansyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih buat moderator yang telah menyempatkan waktu kepada saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian adalah memegang peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila mata pelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sehingga akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat bersifat internal, yaitu datang dari dirinya sendiri, dan juga dapat bersifat eksternal, yaitu datang dari orang lain. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motif intrinsik, yang merupakan tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, peserta didik ingin mengamati kegiatan dan keadaan yang ada di laboratorium karena ingin mengetahui apa yang terjadi di ruangan laboratorium tersebut. Yang kedua adalah motif ekstrinsik, merupakan tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya, tetapi menjadi penyerta. Misalnya, peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh bukan karena ingin mempunyai pengetahuan, tapi didorong oleh keinginan sebatas untuk bisa naik kelas. Yang selanjutnya adalah keaktifan. Dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar, peserta didik selalu menampakkan keaktifannya. Keaktifan tersebut akan nampak ketika mereka melakukan kegiatan, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati maupun psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik dapat berupa membaca, mendengar, melihat, berlatih, keterampilannya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah keterlibatan langsung. Dalam kegiatan belajar, proses yang paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Yang selanjutnya adalah pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlu adanya pengulangan. Mempunyai maksud untuk melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Yang selanjutnya adalah tantangan. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang hendak dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk dapat mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Yang selanjutnya adalah balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori belajar
conditioning dari B.F. Skinner. Yang selanjutnya adalah perbedaan individu. Setiap individu memiliki perbedaan, dan setiap perbedaan itu memiliki keunikan. Artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Setiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Semoga materi di video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.